Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaina Septi, NPM 50258, kelas 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu, Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum paradigma baru. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 19 disebutkan, kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama, prinsip umum, relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Prinsip khusus yaitu 1. Tujuan pendidikan, 2. Konten pendidikan, 3. Pemilihan proses PBM, 4. Pemilihan media dan alat belajar, dan yang kelima, pemilihan kegiatan penilaian. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru, yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Apakah kurikulum di Indonesia sudah relevan? Konsep Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dipastikan tidak mengubah kurikulum 2013. Standar kompetensi dan lulusan masih relevan, meski tidak ada ujian nasional atau UN sebagai penentu kelulusan. Perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai kurikulum paradigma baru yang ada di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947 atau rencana pelajaran. Fokusnya cenderung pada pembentukan karakter yang merdeka dan berdaulat, hingga sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai. Ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Yang ketiga, rencana pendidikan atau kurikulum 1964. Isu yang berkembang kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Yang keempat, kurikulum 1968. Tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan. Yang kelima, kurikulum 1975. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Ada sejumlah perubahan ditemukan dalam kurikulum ini. Nama pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Bagi siswa SMA, kurikulum 1984 membagi mata pelajaran siswa menjadi program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakat siswa. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Beberapa perubahannya mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan, nama SMP diganti menjadi SLTP, nama SMA diganti menjadi SMU, dan penjurusan di SMA juga dibagi menjadi 3 program, yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Yang selanjutnya, kurikulum 2006 mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Tujuan kurikulum ini adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Ciri khusus kurikulum ini yakni penilaian berbasis pendidikan karakter, pembelajaran berbasis tematik, dan guru sebagai fasilitator. Baiklah, itulah yang mampu saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.